Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Fortuna Jamaludin dari kelas 9E. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul KKN di Desa Penari. Pengarang dari buku ini adalah Simple Man. Penerbit dari buku ini adalah Bukune. Jadi cerita ini sempat viral pada tahun 2019 lalu. Namun kejadiannya sudah sangat lama sekali. Jadi tokoh-tokoh di dalam cerita ini ada Widya, Nur, Ayu, Bima, Wahyu, dan Anton. Jadi pada bulan Desember 2009 lalu ada 6 orang mahasiswa yang akan melaksanakan KKN mereka. Mereka berencana akan KKN di sebuah desa yang bernama Desa Penari. Desa ini tidak diberitahu lokasinya, hanya diberi nama samaran Desa Penari. Widya meminta izin kepada dosennya untuk berkunjung ke desa tersebut. Dosennya sempat mewanti-wanti Widya apakah dia yakin akan melakukan KKN di desa ini karena lokasinya sangat jauh. Widya meyakinkan dosennya itu. Akhirnya dosennya tersebut mengizinkan Widya dan teman-temannya untuk melakukan KKN di desa tersebut. Malam harinya, Widya meminta izin kepada ibunya untuk pergi KKN ke desa tersebut. Ibunya Widya awalnya tidak mengizinkan karena lokasinya sangat jauh dan ibunya juga memiliki firasat buruk terhadap Widya. Widya meyakinkan ibunya kalau dia dapat menjaga diri. Ibunya pun mengizinkan Widya. Keesokan harinya, Widya dan teman-temannya sudah siap untuk berangkat ke desa tersebut. Mereka memasukkan barang bawaan mereka ke bagasi dan mereka berenam pun berangkat menuju desa tersebut. Saat di perjalanan, tiba-tiba ada seorang pengemis tua yang menggebrak-gebrakan kaca mobil mereka. Pengemis tua tersebut seakan berkata, "Jangan pergi, Nak." Namun mereka mengabaikan pengemis tua tersebut. Supir yang mengantarkan mereka melemparkan uang koin kepada pengemis tua tersebut. Setelah menempuh perjalanan cukup lama, mereka pun sampai di depan sebuah hutan. Tiba-tiba ada beberapa motor yang datang dari hutan tersebut. Motor-motor tersebut yang akan mengantarkan mereka menuju lokasi desa yang akan mereka kunjungi. Mereka pun menaiki motor-motor tersebut dan melanjutkan perjalanan kembali. Selama di perjalanan, Widya melihat seorang penari yang sedang menari-nari di tengah hutan. Widya menganggap ia hanya berhalusinasi saja. Saat hampir mendekati desa, tiba-tiba Widya mendengar suara gamelan yang entah dari mana asalnya. Mereka pun tiba di Desa Penari. Beberapa warga terlihat menyambut mereka. Terlihat ada seorang bapak tua yang menghampiri mereka. Bapak tua tersebut mengenalkan dirinya sebagai seorang kepala desa. Pak Kepala Desa pun menemani mereka untuk berkeliling-keliling desa tersebut. Saat melewati pemakaman, Wahyu sempat bertanya-tanya, mengapa ada beberapa makam yang di atasnya ditaruh oleh kain hitam. Pak Kepala Desa hanya menjawab, ini hanya untuk menandakan bahwa orang tersebut sudah meninggal lebih dari 10 tahun. Mereka pun melanjutkan kembali perjalanan menuju proker utama mereka, yaitu sinden. Tugas mereka adalah mengaliri air menuju sinden tersebut. Mereka melanjutkan perjalanan kembali hingga tibalah mereka di tempat terakhir mereka, yaitu Tapak Tilas. Pak Kepala Desa memberitahu mereka bahwa tempat ini tidak boleh mereka lewati. Pak Kepala Desa pun menyuruh mereka untuk pergi ke tempat peristirahatan mereka. Setibanya di tempat peristirahatan, Widya mengajak Ayu dan Nur untuk menemaninya mandi. Ayu memilih untuk beristirahat saja. Alhasil yang pergi mandi hanya Widya dan Nur. Widya mempersilahkan Nur untuk mandi pertama. Selama menunggu Nur mandi, Widya tidak mendengar suara gemericik air dari dalam kamar mandi. Widya mencoba mengintip sedikit. Ternyata ia melihat seorang wanita cantik yang sedang menari-nari di dalam kamar mandi tersebut. Widya kaget sekali. Ia pun menggedor-gedor pintu tersebut, namun tidak ada jawaban. Tiba-tiba pintu tersebut terbuka yang menampilkan Nur dengan wajah syok. Nur pun
silakan Widya untuk mandi. Selama mandi, Widya tiba-tiba mendengar suara orang yang sedang berkidung. Widya pun mempercepat mandinya, lalu keluar dan menemukan Nur dengan wajah syok. Widya sempat bertanya kepada Nur, "Ada apa?" Namun Nur hanya menggelengkan kepalanya. Mereka berdua menuju tempat peristirahatan mereka. 2 hari kemudian, pada malam harinya, Widya tiba-tiba terbangun di tengah malam dan mendengar suara gamelan. Widya pun mengikuti asal suara tersebut. Di tengah lapangan, ia melihat seseorang yang sedang menari. Widya memberanikan diri untuk menghampiri orang tersebut. Namun, Widya sangat terkejut. Orang yang menari tersebut adalah temannya, yaitu Nur. Ia hendak menepuk pundak Nur, namun ia tiba-tiba terkejut karena Nur memanggil-manggil namanya. Nur bertanya, "Mengapa kamu menari di tengah malam ini?" Widya sangat terkejut. Ia melihat sekelilingnya dan banyak sekali warga yang sedang memperhatikannya. Nur pun membawa Widya ke tempat peristirahatan mereka. Beberapa hari kemudian, Widya dan Wahyu diminta untuk membeli bahan-bahan untuk proker mereka. Widya dan Wahyu pun pergi ke kota untuk membeli bahan-bahan proker. Mereka pergi ke kota mengendarai motor warga. Setelah menempuh perjalanan 30 menit, mereka pun tiba di kota. Mereka pun membeli bahan-bahan proker lalu kembali lagi ke desa. Saat di perjalanan, mereka bertemu dengan tukang cilok. Tukang cilok tersebut memberitahu mereka, "Jika kalian menemukan sesuatu di tengah jalan, abaikan saja, fokus menuju tempat tujuan kalian." Widya dan Wahyu menuruti perkataan tukang cilok tersebut. Di tengah perjalanan, tiba-tiba motor yang mereka tumpangi tiba-tiba mogok. Alhasil, mereka harus berjalan kaki menuju desa. Di tengah perjalanan, ada seorang warga yang menghampiri mereka dan menawarkan untuk memperbaiki motor mereka. Widya dan Wahyu diminta untuk menunggu di tempat hajatan yang sedang diadakan di tempat tersebut. Widya dan Wahyu ditawarkan banyak makanan. Yang hanya makan hanya Wahyu saja, sedangkan Widya tidak makan. Setelah menunggu hampir 15 menit, motor mereka pun sudah kembali menyala. Mereka juga diberi sebuah bungkusan makanan. Mereka pun melanjutkan perjalanan pulang menuju desa. Setibanya di desa, mereka memberikan makanan tersebut kepada teman-temannya. Saat akan membuka makanan, tiba-tiba tercium bau amis. Anton pun memberanikan diri untuk membuka makanan tersebut. Saat dibuka, ternyata itu adalah kepala monyet. Wahyu langsung kaget karena perasaan itu tadi adalah makanan yang ia makan. Wahyu langsung merasa mual dan Anton menemani Wahyu untuk beristirahat. Sudah 4 minggu mereka melaksanakan KKN di desa ini. Widya sedang berjalan-jalan berkeliling desa. Ia pun tiba di depan sebuah tempat yang tidak boleh mereka lewati, yaitu tapak tilas. Sesampainya di tapak tilas, Widya mendengar suara Ayu meminta tolong. Widya pun memberanikan diri untuk masuk ke tapak tilas itu. Widya menelusuri area terlalang tersebut, hingga tibalah ia di sebuah bangunan tua yang besar dan menjulang tinggi. Di sebelah kiri gedung tersebut, terdapat gubuk yang berukuran sedang. Saat menghampiri gubuk tersebut, Widya melihat Bima sedang berendam bersama ular-ular di sekelilingnya. Widya merasa syok dan berlari hendak keluar. Widya masih mencari-cari suara Ayu yang meminta tolong. Tiba-tiba ia melihat Ayu sedang menari-nari sembari menangis-nangis meminta tolong. Widya sempat ingin menolong Ayu, namun Ayu menyuruh Widya untuk pergi. Tiba-tiba ada seekor anjing yang mengarahkan jalan keluar kepada Widya. Widya pun mengikuti anjing tersebut dan akhirnya ia bisa keluar dari desa tersebut. Widya menuju tempat peristirahatannya dan menemukan para warga yang terlihat lega karena Widya telah kembali. Widya pun masuk ke dalam dan menemukan Bima dan Ayu yang dalam kondisi tak sadarkan diri. Widya bertanya-tanya, ada apa dengan kedua temannya itu? Pak Kepala Desa berkata, temanmu ini sudah melakukan hubungan terlarang. Keesokan harinya, mereka semua dipulangkan kembali dan proker KKN mereka tidak diterima dan sudah dicoret. Seminggu kemudian, Bapak Kepala Desa menjelaskan kepada mereka apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, Bima dan Ayu sudah berlaku tidak sopan terhadap penjaga sinden yang ada di desa tersebut. Alhasil, Ayu dan Bima harus menerima hukuman.
Hukuman untuk Ayu adalah menari di sekeliling desa menggantikan sang penari. Sedangkan Bima harus memiliki anak-anak berupa ular dan Bima harus menikah dengan penjaga sinden tersebut. Hal tersebut pun mereka jadikan pelajaran. 2 bulan kemudian Bima dan Ayu ditemukan telah meninggal. Penyebab meninggalnya pun tidak ada yang mengetahui. Sekian review dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat dan dapat dijadikan pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.